Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menanggapi atau memberi tanggapan tentang ajaran Islam di dalam masyarakat yang multikultural. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Encep Mustafa dari kelas 1B semester 1 program studi PGSD STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Ajaran Islam dalam masyarakat yang multikultural. Suatu masyarakat tidak akan bisa disebut sebagai masyarakat multikultural apabila di masyarakat itu hidup dua atau lebih kultural, serta mereka hidup berdampingan, saling menghormati dan juga saling menghargai, tentunya saling bertoleransi satu sama lain. Allah juga berfirman dalam Al-Quran bahwa dahulu umat manusia adalah umat yang satu. Kemudian timbul perselisihan di antara mereka. Allah mengutus para nabi untuk memberi peringatan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213, yang artinya manusia itu adalah yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Nah, simpulan atau hal yang dijelaskan ayat di atas, bahwasannya yang menjadi faktor penyebab perselisihan itu bukanlah karena adanya perbedaan-perbedaan umat manusia di antara umat manusia, namun dikarenakan adanya rasa dengki antar sesama keberagaman bukanlah alasan terjadinya suatu perselisihan. Jadi wajar bahwasanya Indonesia dengan sedemikian beragam kebudayaan yang dimilikinya, dengan letak geografis yang sangat luas pula, bisa dipersatukan di bawah negara Republik Indonesia ini. Lanjut, penciptaan manusia dalam aneka ragam perbedaan, baik bentuk fisik, warna kulit, suku, bangsa, bahasa, tingkat kecerdasan, kecenderungan berpikir, dan sebagainya. Semua itu adalah kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berubah. Bahkan perpecahan itu merupakan kehendaknya Allah juga. Akan tetapi manusia diperintahkan untuk tidak berpecah belah, karena perpecahan yang berakhir dengan permusuhan itu merupakan suatu hal yang buruk. Dengan perbedaan itu sesungguhnya Allah menguji manusia bagaimana mengelola keanekaragaman dan perbedaan tersebut agar makna Islam rahmatan lil alamin dapat terwujud. Nabi Muhammad SAW juga sudah
menjelaskan dalam suatu hadis yang intinya, agama manakah? Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Somah. Artinya yang lurus dan juga toleran. Terus dengan kita bertoleransi, maka menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada, itu pasti adanya, sehingga tiada terjadi suatu permusuhan yang dapat mengganggu fungsi kehidupan umat manusia itu sendiri. Multikulturalisme ini rentang definisi yang beragam, mulai dari sekedar pengakuan terhadap realitas multikultural masyarakat dunia saat ini, upaya untuk menerima dan menghormati realitas itu, hingga pada pengertian yang merefleksikan relativisme kebenaran dan relativisme agama. Keanekaragaman budaya, etnis, ras, suku bangsa, agama merupakan anugerah yang sudah diberikan Allah kepada umat manusia, bukan suatu faktor penyebab timbulnya permusuhan atau perselisihan di muka bumi, dengan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dipersatukan dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Keberagaman mewarnai kehidupan mayoritas penduduknya. Mayoritas penduduknya yang adalah Muslim, menggambarkan bahwasannya Islam adalah agama yang damai. Keberagaman mewarnai kehidupan mayoritas penduduknya yang Muslim, menggambarkan bahwasannya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, juga agama yang damai. Islam secara normatif melalui Al-Quran dan Sunnah telah menguraikan tentang kesetaraan dalam bermasyarakat yang tidak mendiskriminasikan kelompok manapun. Agama Islam memandang segala perbedaan tersebut sebagai sebuah anugerah Tuhan yang besar, yang begitu besar dan harus disyukuri. Islam mengajarkan suatu konsep bahwa perbedaan seharusnya membuat umat manusia bisa saling melengkapi, bukannya saling berselisih. Tapi ya, adanya perbedaan itu harus dimanfaatkan untuk melengkapi kekurangan satu sama lain. Intinya ya, untuk untuk melengkapi umat Islam itu sendiri, bukan malah menjadi faktor yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan konflik. Nah, inti kesimpulannya, ajaran Islam di dalam masyarakat yang multikulturalisme harus meninggikan atau menjunjung tinggi sikap toleran, dan juga sebuah perbedaan itu bukanlah hal yang menyebabkan atau menimbulkan adanya perselisihan, tetapi yang menimbulkan itu semua adalah rasa iri dan dengki manusia itu sendiri. Seharusnya
walaupun bagaimana perbedaannya, bagaimana dia, bagaimana kehidupannya, bagaimana orangnya, perbedaan fisik atau suku, ras, itu tidak berpengaruh terhadap multikultural. Yang menjadi pengaruh hanya rasa iri dan dengki terhadap sesama. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Mohon maaf terlalu panjang karena saya tadi mencari sumber-sumbernya begitu banyak, terus disatuin. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf bila kata-kata atau omongan yang saya ucapkan ada salahnya, mungkin bukan ada lagi, banyak salahnya, karena saya juga masih belajar. Dan maaf juga bila tata bicara atau tata bahasa yang saya gunakan itu tidak benar. Sekian tanggapan tanggapan tentang ajaran Islam yang multikultural ini. Maaf sekali lagi bila mana banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.